kita lagi menunggu Ibu lagi istirahat ya. Jadi kita lagi makan siang gitu. Makan sayang, makan. Ini tapi kameramen ke siang. Ini tapi seksi atur-atur. Aduh memang. Oke. Semoga berhasil karena rasa gugup ini saya rasa dari tadi malam. Tidak bisa tidur, tidak bisa ke belakang, tidak bisa menjalankan aktivitas yang baik. Oke, see you guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini persiapan dilakukan untuk podcast bersama Ibu Wali Kota. Ini podcast paling mahal. Ya, itu ada tim saya di situ. Namanya Kak Petra. Halo Kak Pet. Thank you loh. Makasih banyak loh. Itu kameramen saya. Saya sudah punya tim biarpun belum AdSense. Thank you ya. Ini persiapan sudah ada. Tinggal tunggu Ibu. Oke. Halo guys, welcome to my YouTube channel Rilisan Melody. Saat ini it's such honor dimana saya diberikan privilege untuk make a podcast with the First Lady of Government of Bitung City. Jadi ini First Lady-nya Kota Bitung, istri dari Bapak Wali Kota Bitung. Begitu langsung saja, tidak usah berlama-lama. Mohon izin Ibu Koni Lomban Rawung. Halo Bu, tepuk tangannya yang pegang kamera. tepuk tangan. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore. Jujur gerger. Biasa aja. Biasa Jo. Masih sehat Bu? Sangat sehat. Puji Tuhan. Dengar tadi baru habis vaksin. Ya, ini vaksin kedua. Puji Tuhan, semoga dengan vaksin ini kita bisa memberi kekebalan kelompok dan menyelamatkan semua. Jadi tujuan video ini untuk membuat kita membuat orang lain lebih menginspirasi. Tokohnya tahu batur kata kuat Bu. Jadi Ke bahasa Manado boleh. Jadi diharapkan video ini dapat menginspirasi orang lain. Amin. Dapat menjadikan orang lain lebih baik lagi. Oke. Izin Bu, di sini ada sekitar 111 pertanyaan untuk banyak Ibu. Sekali. Dimohonkan Ibu bisa share dengan kita di sini kaum milenial yang mungkin dari Kota Bitung dan juga saya dari Minahasa Utara, dan mungkin bisa berpengaruh positif untuk Indonesia pada umumnya. Dari Minahasa Utara. Iya, tapi Minahasa. Berkarya di Kota Bitung. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, oke. Lanjut pada pertanyaan yang pertama. Koni Lomban Rawung. Nah, itu julukan Koni Lomban Rawung karena saya adalah istri dari Maximilian Jonas Lomban. Ya. Tapi punya nama asli yang cukup panjang, ya, tren sekali ya. Waktu dulu orang tua memberikan nama yang sangat panjang. 3 nama, belum lagi yang alias-alias. Jadi saya berterima kasih karena ada bisa bersama-sama nanti menonton dari milenial, karena yang mewawancarai saya adalah milenial. Jadi saya pun merasa milenial. Bolehlah sekali-sekali. Umur boleh tua, tapi jiwa bisa muda, semangat. Benar sekali. Koni Lomban Rawung itu adalah seorang manusia biasa, seorang perempuan biasa yang lahir dari keluarga biasa, sederhana, lahir di Bandung, Jawa Barat. Bandung Jawa Barat toh? Iya, tapi besar bertumbuh di Manado dan menjadi besar di Manado, berkarya juga di Kota Bitung dan di beberapa kota lainnya. Koni Lomban Rawung adalah julukan saat ini karena saya menjadi istri dari Maximilian Jonas Lomban. Nama asli Revin Koni Silva Rawung. Panjang kan 3 nama.
KONI itu kalau orang panggil KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, anggap Jorba itu, tapi punya sejarah. Kemudian kalau ada nama yang lain, nama tengah, yaitu Silva. Ini saya baru tahu juga, ternyata orang tua memberikan nama Silva karena sampai saat ini ternyata saya senang sekali dengan hutan, dengan lingkungan. Itu kira-kira penamaan yang diberikan oleh orang tua, dan saya anggap itu sebagai given, pemberian, dan pasti di setiap nama ada unsur doa. Doa dari orang tua ingin menjadi apa anaknya kelak kemudian hari. Dan saya merasa doa orang tua sudah sangat dikabulkan oleh Tuhan, bersyukur untuk semuanya. Koni Lomban Rawung, istri Maximilian Jonas Lomban, punya 2 anak, dan sekarang 4 cucu. 4 cucu. Kita belum kawin, guys. Cepat sudah. Mungkin ibu boleh jadi saksi. Boleh. Senang sekali. Yang penting cepat-cepatnya kok bye-bye juga. Siap. Semua cari. Kalau tanya juga siapa Koni Lomban Rawung, kita mesti lihat dari sisi apa. Koni Lomban Rawung sebagai apa? Karena ternyata Tuhan sangat baik dan memberi multi talent untuk saya, dan yang pasti sejak lahir sampai anak-anak itu dia selalu orang tua mendidik dengan usaha untuk takut akan Tuhan, rajin di sekolah minggu gitu kan dulu. Kemudian jadi remaja, pemuda yang selalu dekat dengan organisasi-organisasi gereja, selalu begitu, organisasi kepemudaan. Jadi kan kalau dari milenial, kita pernah milenial, pernah muda. Mari sekarang Denny belum pernah tua kan? Kita pernah muda. Kita belum pernah tua. Iyo. Jadi ya, bisa sharing-sharing seperti ini adalah satu penghargaan bagi saya, adalah satu kehormatan. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Aduh, kalau mau boleh tahu saat ini kita gerger, guys. Kapan lagi? Oke, next. Ini ada sejarahnya. Kalau orang tua suka aja bilang sejarah kan, betul kok, Bang. Bahwa ketika saya sekolah, kuliah di IKIP Negeri Manado, S1 itu jadi guru. Saya suka ingin jadi guru. Tetapi setelah bertemu dengan Pak Lomban, dia ingin kita jadi ibu rumah tangga. Aduh, ya istri mengalah pada suami zaman itu. Jadi saya ikut suami yang waktu itu adalah ASN, dulu PNS, mengabdi di Manado, di Sulawesi Utara, kemudian mengabdi di Bitung, Ketomohon, pindah-pindah sampai saat ini. Nah, nanti 11 tahun menikah, baru diizinkan untuk jadi ASN. Iya, aduh kesian. Waktu itu sangat stres, tetapi demi kepatuhan seorang istri kepada suami yang dalam tanda kutip, suami yang bernama Maximilian Jonas Lomban ini, dia ingin sekali saya jadi ibu rumah tangga full time, jadi full housewife yang tinggal di rumah, nanti papa yang cari kerja. Itu ideal sekali dulu sekali. Aduh, kesian orang ini, ada potensi Tuhan kasih, kemudian tidak mau tidak dikembangkan. Jadi sumber stres tersendiri dalam hidup saya, dalam hati. Hanya berdoa pada Tuhan, kalau boleh kasih kesadaran ini nama Maximilian Jonas Lomban ini, supaya dia izinkan kita mau bekerja. Kasihan. Kita pikir kita juga punya potensi, kok cuma tinggal di rumah, kita rasanya tapi potensi ini bukan cuma sekedar ada di rumah, bukan cuma sekedar mendidik anak, itu pekerjaan mulia, tetapi kita juga ingin berkarir. Nah, syukur puji Tuhan, Tuhan dengar tuh doa. Nanti 11 tahun doa Denny, aduh. Sampai ketemu jodoh itu 11 tahun. Iya, orang 11 tahun baru akhirnya diizinkan, kita ikut lamaran. Jadilah guru pertama ditempatkan di SMK Negeri 1 Langowan sebagai guru sekretaris, guru komputer, dan guru surat menyurat. Bukan hanya berarti ini PNS ini. Iya, guru. Jadi itu DP awal mula sebelum tentu pindah di sini kan, di Kota Bitung yang di tempat orang menghabiskan. Jadi puji Tuhan ini bukan tamu hanya guys.
Ini bukan dong lemong ini. Aduh, bahaya. Salah batanya masuk jurang sendiri. Aduh, gitu ya. Ya, Lanjut, Bu. Max Lomban. Tali rupa mirip sama apa DP sama ya? Ini slogan Itu berarti gaya orang yang suka berpikir keras, Aduh. orang pekerja keras ya. Aduh, berarti. Awal mula ya sejarah lagi, kembali ke sejarah karena Sejarah. saat ini kan hampir 35 tahun menikah. 35 tahun. Kita semua 40 tuh ini bermuka Mas, semoga. Semoga. Iya, dia dulu itu waktu orang tinggal kita masih kuliah, beliau itu torong ketua pemuda. Jadi Oh, koordinator pemuda. Penada. Enak dan Oh. pemuda dong. Aduh, memang jadi cowok idaman waktu itu. Ya, fasung. Uhuy. Kung dia torong mar kok dia ada piara kumis tuh jadi donjo panggil Om Kum. Hukum. Kumis dulu. Torong tunangan 4 tahun lebih lama loh. Tahu. Aduh, kalau cicil rumah selalu. Itulah mungkin kalau for milenial itu kan tahap-tahap untuk saling mengenal. Itu kalau Sekolah kelakuan. sekolah kelakuan. Ya, begitulah. Nah, tapi kita tahu sekali bahwa dia itu adalah cowok idaman waktu itu karena kalau Donja bilang dulu ketua pemuda berarti hebat sekali. Pelindaka itu, Tapi juga dia adalah orang yang berwibawa karena mungkin kita pikir kita ini sosok termasuk kan di keluarga dikenal kuat kepribadian, kita perlu cari juga suami yang seimbang yang bisa jadi kan kalau terang cari suami istri itu memohon pada Tuhan supaya dia bisa jadi pelindung, pembimbing. Bagaimana kalau kita sosok yang kuat iya toh gitu. Jadi maksudnya Tuhan kasih Tuhan kasih suami yang memang jadi bola anutan untuk kita, untuk saya, kemudian jadi pelindung, jadi juga teman, jadi sahabat, memberi teladan. Jadi itu memang jatuh cinta Pol memang. Kita mesti belajar itu. Iya, jadi gitu ya. Di situ memang itu awal mula dia ketua pemuda dan dia memang sangat dia didambakan. Dambakan Memang tak suka. Memang di penatua di dia. Aduh. Oke, suka ketua pemuda itu. Jangan langsung masuk karena ini masuk ke pertanyaan. Sedikit kita suka clue tuh bahwa beliau itu adalah orang yang berwibawa. Saya mempelajari kepribadian saya, kita pikir kepribadian sebagai orang yang termasuk strong dan jadi saya membutuhkan, saya bercita-cita, saya sungguh mendambakan suami yang bisa jadi teladan dan berwibawa untuk saya. Jadi yang membuat kita tertarik pertama karena dia ketua pemuda, dia baik-baik, tapi dia juga adalah orang yang suka lingkungan, dia suka crosser, dia kalau bawa motor terbang-terbang, bukan songkok, tapi memang betul-betul bawa motor terbang. Aduh, Harus cewek-cewek orang memang langsung klepek-klepek. Kalau dia sampai dia waktu itu lucu sekali. Dia kan suka rambut gondrong, krol-krol. Sekarang kan semodel ulang ya. Kok Ika di belakang dulu enggak aja Ika. Mar dia rambut itu kriwil-kriwil sedikit. Mar kriwil buatan. Kriwil buatan. Kali saya sampai di motor, aduh cakep sekali temennya cowok. Itu memang langsung suka gitu. Selain itu syarat pertama berwibawa, berarti kita semua takut Tuhan. Takut Tuhan. Takut Tuhan itu syarat utama. Berarti kita semua bagondrong itu. Ya, pekru lagi serta tawa sama kan bocoran-bocoran yang aduh. Oke, kita tinggalkan songkok-songkok. Minum dulu, Bu. Keluar lagi di songkok-songkok. Kalau orang mungkin skip ini video, mungkin udah tahu itu songkok. Jadi harus nonton dari pertama ya. Oke, pertanyaan ini clue card yang kedua.
tadi kita sudah bilang hampir 35 tahun kan, dengan latar belakang cerita pertemuan. Kami menjadi keluarga yang kami berdua anggap adalah keluarga yang bahagia di tengah kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Dan sungguh saya sangat mencintai, mengasihi suami saya. Kapan lagi dapat video Aduh, lagi? betul. Betul, karena itu saya anggap itu adalah sebagai bahan bakar utama untuk menjadikan suatu keluarga yang diharapkan. Kalau kata-kata belum harmonisme yang diharapkan, pokoknya semua tentu ingin bahagia. Saya pun demikian. Pak Loman juga demikian. Nah, jadi Connie dan Max itu menikah tahun 1986. Aduh, Tuhan belum lahir. Tuhan belum lahir, kan? Belum lahir. Jadi 35 tahun yang lalu di Manado, dia ketua pemuda, kita dulu sekolah minggu. Orang kawin di gereja di Sario Kota Baru. Jadi penak DNC dan Di sekolah minggu, membentuk keluarga dan mendapatkan anak dua saja. Dulu dapat penghargaan keluarga berencana karena 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Jadi 2 anak laki-laki dan sekarang sudah mendapatkan mantu 2, jadi sudah ada anak 4 dan mereka sudah selesai studi walaupun baru S1, tapi sudah berkeluarga, punya pekerjaan, dan jadi anggota Dewan Provinsi. Bangga itu loh. Yang tua, Orang ya. tua, anak Kemudian anggota yang kedua Dewan. jadi anggota Dewan Kota Bitung. Aduh, Kemudian kapan istri kita dari Dewan? Nick, seorang juga sarjana ekonomi yang lebih dari pegawai bank, lebih memilih wira swasta. Kemudian kalau Glenn, dia istrinya dokter, calon dokter. Cucu 4. Nah, ini keluarga merupakan pokoknya segalanya. Jadi apapun yang tentu saya lakukan itu semua untuk keluarga. Jadi yang selalu saya dan suami tekankan ke anak-anak adalah pendidikan kasih berdasarkan kasih Kristus. Pokoknya anak-anak mesti dididik bertumbuh dalam kasih Kristus. Sampai mungkin orang juga pribadi yang tidak terlalu misalnya beringas atau kasar ini karena kasih Kristus, dan saya rasa itu lambang atau simbol dari keluarga kami adalah keluarga Kristen yang betul-betul mencintai Tuhan dan ingin keturunan selanjutnya juga mencintai Tuhan. Saya bangga dengan keluarga kami, mungkin nggak terlalu besar, cuma 2 anak, tapi akhirnya sekarang sudah 4 cucu. Sebanyak. Seperti itu. Bangga dengan keluarga kami. Saya belum berkeluarga, Bu. Ulang-ulang baru Aduh, semua kasihan. Itu ya, Bu. Oke, lanjut. Sebelum saya terhanyut dalam kesedihan. Selanjutnya, Bu. Dari begitu banyak pengalaman iman yang dirasakan ibu dan keluarga, otomatis pengalaman iman ini tuntunan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, mungkin bisa dibagi kepada kami suka dan dukanya seperti apa dalam berkeluarga. Iya, dalam berkeluarga. Nobody perfect, ya. Nobody's perfect. Jadi meskipun saya merasa itu keluarga yang baik, tapi kami juga kan manusia biasa. Jadi seringkali mungkin ada kelelahan dari bekerja, atau mungkin stres dalam menghadapi tugas atau apapun. Pulang ke rumah kan bisa mempengaruhi juga orang lain. Seperti kalau dengan pekerjaannya, kesibukannya, pulang ke rumah, terus kalau kita juga lelah, capek dan bisa tidak harmonis kan. Jadi kita saling mengalah. Kalau misalnya ada siapa yang capek, siapa yang perlu bantuan, kita beri perhatian. Itu juga sebaliknya. Dan bukan tidak mungkin ada cekcok, itu biasa dalam keluarga karena mungkin silang pendapat atau misalnya ingin menyampaikan, merasa apa yang disampaikan itu benar dan harus dituruti, itu biasa kan dalam keluarga. Nah kalau panas begitu, kami kembali ke filosofi kami berdua, siapa yang mengalah lebih dulu, dia adalah pemenangnya. Kita kira pakai air dingin, Bu. Jadi orang kalau buku panas, buku apa, tapi memang tidak saling
menyakiti dan misalnya atau main keras, kekerasannya tidak ada gitu. Syukur puji Tuhan. Tetapi itu orang tekad bersama untuk supaya orang bisa survive sebagai keluarga. Pokoknya itu orang dua sepakat nih kalau sama semua marah sudah rasa kok ada satu yang tak bisa mau mengalah, bagaimana? Jadi akhirnya sepakat siapa yang lebih dulu mengalah dia pemenang. Akhirnya lucunya orang kalau semua aku panas begitu, kita yang Inggris, kita yang benar. Coba ini sebanyak sekali pendapat atau argumen, akhirnya sadar, lu panas ini. Akhirnya coba pulang lebih dulu siapa yang mau lebih dulu mengalah. Ketahuan orang. Dan akhirnya kami bisa merewind kembali apa sumber pertengkaran, pertikaian atau sumber baku ame itu apa. Oh iya kan, coba kok kalau saling legowo dan bilang oh iya kita tidak masalah atau begini, itu seperti itu. Itu tak kira insidan dari keluarga kami selain cinta kasih Tuhan yang melekatkan kami dan terus melekatkan kami, tapi juga perlu upaya-upaya mesti bekerja keras untuk mempertahankan keluarga ya, dan keluarga adalah sesuatu lembaga yang harus dipertahankan, harus diperjuangkan, harus diusahakan untuk tetap utuh, tetap bahagia, seperti itu terasa. Jadi yang ada di rumah yang mungkin masih batona dan sok-sok mau babak lain, ini ibu bilang lebih banyak mengalah. Jadi siapa mengalah dia pemenang. Banyak mengalah, picek dari mana kita mau picek, berarti ini bukan pemenang. Karena kita belum datona. Kembali terus ke laptop, belum datona, aduh. Siapa tahu mungkin ketika video ini rilis, ya begitu banyak subscriber yang nonton, ya siapa tahu rindu-rindu di atas video ini. Lanjut Bu. Ibu dengan kapasitas sebagai seorang abdi negara, istri wali kota Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian ibu rumah tangga. Bagaimana ibu membagi waktu dengan sekian banyak tanggung jawab yang diberikan, kemudian kiat-kiat ibu dalam membagi kegiatan yang mungkin kan ibu lebih concern kepada lingkungan. Kan dengan dengan dilantiknya suami sebagai wali kota, ada jabatan-jabatan yang melekat secara otomatis, yaitu ketika dia lantik wali kota pada 2016 yang lalu, otomatis sekitar setengah jam kemudian saya dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda Kota Bitu. Itu adalah jabatan yang otomatis melekat bagi seorang istri wali kota atau kepala daerah, istri bupati, istri gubernur, begitu. Jadi di tim penggerak PKK itu kan banyak sekali tugas, bukan cuma domplok perempuan ke sana kemari. Padahal yang betul adalah perempuan kaki kuat, perempuan kerja keras. Itu kalau mau ikut yang sebenarnya, ya itu kan tergantung dari orang-orang yang dipercayakan. Kalau memang mau jadi perempuan kaki kuat atau perempuan ke sana kemari, tinggal dipilih. Yang penting bukan jadi PKK ya Bu. Apa itu? Perempuan ketiga aja. Itu penyakit. Itu, dan saya berpikir di waktu yang Tuhan beri kan ada batasnya. Nggak selamanya kan jadi ketua tim penggerak PKK, nggak selamanya suami jadi wali kota. Paling tidak 5 tahun ini bisa mengabdi, dan saya mengambil keputusan untuk bekerja serius, bekerja keras, menjadi penopang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh bagi suami sebagai wali kota. Paling tidak juga sebagai ketua tim penggerak PKK yang begitu banyak tugas, ya, tidak kalah penting juga dengan tugas-tugas di pemerintahan ini PKK, karena keluarga adalah basis dari pelayanan kami, ranah kami di keluarga, untuk membuat keluarga itu sehat sejahtera, bahagia sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga. Dari 3 kata itu banyak sekali, pembinaannya, kesejahteraannya, bagaimana keluarga itu bisa survive, bagaimana pendidikan keluarga. Nah itu ada, kalau di PKK kan ada 4 pokja, ada bidang mental, spiritual, bagaimana dia bertumbuh takut akan Tuhan,
yang Maha Esa, kemudian dari segi psikisnya, dari segi pendidikannya, dari segi jiwa gotong royong dan mau berbagi dengan sesama, kemudian juga dari dia sebagai makhluk pribadi, kemudian juga di bidang kesehatan, bidang organisasi, sampai ke lingkungan. Pokoknya lengkap sekali ini PKKP itu. Banyak. Kok ibu hafal semua itu? Karena kan setua begini sangat sepuh dan sudah sekian lama ya, sejak 35 tahun ini berkecimpung di bidang pembinaan kesejahteraan keluarga. Belum lagi Dekranasda bagaimana untuk mendampingi suami di bidang ini. Akhirnya saya bagi mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang merupakan kewajiban yang sudah dipundakkan, ditugaskan memang mau tidak mau harus, dan kemudian ada yang saya sebut sebagai passion saya. Jadi harapan saya untuk mengabdi bagi lingkungan. Jadi saya akhirnya berpikir saya harus membagi, itu adalah tugas yang merupakan kewajiban yang mau tidak mau harus, dan saya membagi juga dalam passion saya, seperti misalnya PMI, kan itu saya sudah di periode ketiga menjadi ketua PMI karena saya cinta untuk mengabdi di bidang kemanusiaan, kebencanaan, donor darah dan lain-lain sebagainya. Kemudian passion saya juga di lingkungan, passion untuk juga perempuan dan anak, itu semua bukan suatu kewajiban bagi saya. Jadi saya bagi kewajiban yang memang seperti ketua PKK dan Dekranasda, tapi juga ada passion saya di bidang lingkungan, kemanusiaan dan lain-lain sebagainya. Iya. Mungkin saya lupa untuk bertanya. Tadi kan concern ke lingkungan, juga ada yang melekat seperti pelayanan, mungkin di gereja. Oh iya, itulah memang nanti banyak sekali tugas, makanya ini multitasking, tapi juga ya harus konsentrasi sebenarnya. Jadi kalau selain tugas-tugas karena suami, kemudian passion, kami juga mendapatkan kepercayaan dari Tuhan melalui jemaat, jadi penatua wanita Komibu di jemaat Ilmu Sentrum itu. Kan memang dari dulu kita ketua pemuda juga, kita jadi guru sekolah minggu seperti itu. Dulu. Jadi kalau sekarang jadi penatua juga sesuatu kehormatan dan sangat bersyukur. Kemudian kalau di lingkungan, apalagi dengan ditetapkannya saya sebagai Duta Yaki Indonesia, Duta Yaki monyet hitam Sulawesi yang ada di utara Sulawesi yang sudah sangat terancam punah. Saya tergerak untuk jadi dutanya supaya Yaki itu jangan punah. Berarti nanti mungkin ada lain waktu tuh orang Cerita tentang lingkungan. Bisa langsung di lokasinya. Terpinggir di Takoko. Itu Pak foto itu ya. Iya. Bawa foto boleh dari jauh. Iya. Bisa. Seperti itu. Jadi bagi saja tugas yang memang sudah melekat dan tugas sebagai passionnya apa. Kalau mau dengar ibu, ya mampu kita mau jalani, saya mampu, banyak. Tapi hidup susah mau jalani. Kan namanya kalau dijalani dengan saya Syukur. passion kan, rasa syukur, kemudian rasa dengan sukacita menjalani semua itu. Nggak terasa nggak terasa semua 5 tahun mengabdi sebagai ketua tim penggerak PKK, tapi tetap bersyukur, terus bersyukur. Jadi kuncinya bersyukur. Nikmati waktu yang Tuhan beri dengan pengabdian, pelayanan dan isi. Karena hidup terbatas adanya. Kuota aja beli terbatas. Boleh hidup. Hanya satu kali. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin connect dengan sebelumnya, yaitu apa yang membuat ibu menjadi kuat sebagai istri dan ibu selama ini? Saya kuat karena saya dicintai oleh keluarga, dicintai oleh suami karena saya mencintai dia. Jadi kami saling mencintai, jadi itu membuat kami kuat. Saya punya anak-anak yang luar biasa diberkati, mensupport, kemudian cucu-cucu yang selalu membuat saya bahagia, tersenyum bahagia melihat kehidupan yang Tuhan beri melalui anak cucu. Nah, itu adalah alasan utama saya jadi kuat. Kemudian saya kuat karena
tugas di dunia ini singkat adanya. Kemudian kalau saya tidak menggunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi, untuk menghasilkan buah, untuk menjadi kuat, untuk melaksanakan passion dengan semangat, terus bagaimana kalau waktu itu sudah berakhir, atau misalnya kehidupan itu sudah ya orang sudah dimuliakan Tuhan, kan tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat yang baik, untuk berbagi berkat. Jadi saya melaksanakan semua itu dengan penuh sukacita. Saya harus setiap hari pulang waktu bangun pagi selalu bersyukur, Tuhan terima kasih untuk berkat ini, nafas kehidupan. Tunjukkanlah apa yang akan saya lakukan sepanjang hari ini menurut berkenan-Mu. Tetapi kita punya rencana untuk hari itu mau melakukan apa, padat. Ya, ada sekali-sekali juga ada waktu luang. Dan itu yang membuat saya bersemangat dari hari ke hari, bersyukur, menikmati berkat Tuhan, dan saya pikir itu harus diisi dengan hal-hal yang luar biasa, memberkati, baik memberkati orang lain, tetapi juga semoga itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan otomatis mesti bersyukur dan selalu bersukacita. Jangan tertawa-tertawa tengah jalan. Tetap tawa sendiri. Oke, lanjut. Closing statement seorang Connie Lomandrau. Kata pamungkas namanya. Sebenarnya kalau kata-kata pamungkas itu banyak, karena tergantung situasi dan kondisi seluruhnya, bahwa hidup kita hanya satu kali. Ada tuh bilang tuh, life is once, if you doing right, once is enough. Jadi hidup cuma satu kali, tetapi jika kita melakukannya dengan baik, dengan benar, maka kita tidak perlu minta hidup 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau ulang-ulang hidup. Cukup aja satu kali. Jadi hidup satu kali cukup, asal kita melakukannya dengan baik, asal kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa kata anak tuh tadi guys. Nanti kita taruh di subtitle di bawah sini. Ya, jujur di clue card saya sudah selesai, tapi ada sedikit saya dengar bahwa ibu itu has already launching a book, sudah merilis beberapa buku. Nanti kita mau bicara itu dia. Dan ini kedengarannya ibu akan merilis buku. Ya, mungkin bisa share ke orang. Asal menulis buku karena ada orang bilang, kata pernah ada satu negarawan yang meninggal, kemudian ada saya mendengar situ mengambil clue bahwa dalam kehidupan ini ada 3 hal setidaknya yang perlu kita lakukan. Pertama adalah melanjutkan keturunan. Ya, mungkin sama Lindenya. Cari pasangan juga kawin dengan ya, sesuai jalan Tuhan. Kemudian kedua adalah menanam pohon, dan ketiga adalah menulis buku. Lucu juga ya ini 3 pendapat ini. Tapi saya menganggap itu ada benarnya, karena dengan meneruskan keturunan berarti kita juga akan membangun generasi baru dan melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan, dan yang belum sempat kita kerjakan bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang sesudah kita. Kemudian menanam pohon itu adalah sama menanam kehidupan, bahwa dengan menanam pohon berarti kita juga melanjutkan kehidupan, dan kita memberkati orang-orang yang sesudah kita, karena dengan demikian bumi akan terawat, alam terjaga, karena alam itu terbatas adanya. Ya, kita semua harus merawatnya dengan tanam pohon. Dan yang ketiga, dan yang ketiga adalah menulis buku. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru di bawah matahari. Bahwa semua itu sudah ada di alam. Tapi ketika kita dapat memetiknya, kita dapat mengambilnya, kemudian kita abadikan itu melalui sebuah buku, melalui catatan, melalui tulisan, baik itu e-book. Sekarang kan e-book ya, apalagi milenial, semalas mau baca buku. Bikin video itu sama, itu sebenarnya itu adalah bahan untuk meninggalkan apa yang kita tahu saat ini, diwariskan kepada anak cucu atau generasi selanjutnya, supaya menjadi menjadi kenang-kenangan, bahwa mereka tahu di masa yang lalu adanya seperti apa. Sekarang ini jika Tuhan berkenan sebenarnya buku kelima, tapi saya buku pertama dengan
sebagai seorang diver, saya menulis bersama coach saya Pak Woodlife Lacandu. Kami menulis mengabadikan keindahan Selat Lembe, Kota Bitung dengan judul Weird and Wonderful Lembe Strait. Jadi keanehan, keindahan, keunikan dari Selat Lembe dengan kekayaan yang Tuhan ciptakan, kekayaan bawah laut yang luar biasa. Itu adalah buku pertama. Jadi situasi tentang Selat Lembe. Kedua, koral yang cocok ditanam di Selat Lembe atau di perairan Sulawesi Utara. Nah, itu yang kami tanam karang, transplantasi karang. Itu kami tulis dalam sebuah buku bersama coach juga saya, yaitu coach Frankie Runtukahu. Dia adalah ahli karang yang lulusan dari Yunani dan Australia. Kira cuma di iya, jadi karena dia ahli karang, kami berdua berkolaborasi untuk menulis tentang buku karang itu, Acropora yang bisa diimplementasikan di Selat Lembe dan perairan di Sulawesi Utara, supaya juga kita tahu apa yang kita lakukan tentang karang itu. Buku yang ketiga itu adalah tentang Tangkoko. Jadi Tangkoko in Frame, The Hidden Paradise, Bitung City, North Sulawesi. Itu bekerja sama dengan tukang foto orang Batu Putih, komunitas di hutan Tangkoko, di mana mereka belajar secara otodidak berfoto, baking foto. Nah, jadi fotografer, dan hasil mereka tidak kalah dengan tukang foto atau fotografer profesional. Itu kami luncurkan, kami launching ketika tahun 2020 lalu ketika festival lingkungan di Air Tembaga di hutan Tangkoko. Dan ada buku keempat dan kelima, yaitu pertama tentang Wewene. Wewene itu apa? Perempuan. Jadi Wewene perempuan Minahasa yang bukan perempuan biasa. Seperti itu. Ini masih dalam taraf penyelesaian akhir yang sudah 5 tahun ditulis-tulis tidak selesai. Dan saya rasa ada buku yang kelima yang akan segera selesai, yaitu tentang kolaborasi adalah kekuatan untuk mengabdi. Itu yang untuk kami akan selesaikan waktu dekat. Jujur kalau untuk sharing itu udah cukup 1 jam. Sampai ibu tadi ada bilang kalau nanti akan main ke hutan Tangkoko. Jadi meet and greet Yaki. Tuh mau bawa foto sama-sama dengan Yaki. Mari jaga jarak 5 meter. Lihat gebir banget. Okay guys, well thank you so much. You are most welcome. Wow, ini perempuan paling hebat yang mungkin saya pernah ketemu. So biasa bakut apa marah. Balik kota dan tuh kendolemon. Jadi nanti tunggu kelanjutan video ini, tapi suasananya berbeda. Ini mungkin suasananya, situasi dan kondisi mungkin sedikit elegan, Formal. sangat formal dan iya, di rumah jabatan dan yang ini adalah rumah rakyat. Jadi sebenarnya selalu siapa saja bisa masuk di sini kapan saja. Dan mungkin ini podcast termahal mungkin. Ini bisa dibuktikan selama hampir 5 tahun ya. Semua bisa masuk di sini. Ya. Semoga ibu tetap sehat selalu. Amin. Jadi terus berkat untuk orang lain. Amin. Dan jadi berkat untuk orang semua yang Amin. ada di sini. Oke, thank you untuk partisipasi untuk nonton di video ini. Saya yakin dan sangat terlalu percaya bahwa subscriber saya naik dan penonton saya naik. Mana bro kita ya, itu ada sekitar 10 orang. Terima kasih. Tuhan pasti memberkati semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tuhan memberkati. Shalom.